Di video ini saya mau memberikan tips cara mengatasi hutang. Baik itu hutang ke bank, ya misalnya juga ya hutang sama keluarga, sama saudara, sama rentenir, atau mungkin sama kartu-kartu kredit lah, apalah itu ya. Nah, pokoknya namanya utang. Aku kasih tahu ya guys, nggak ada orang yang mau punya utang. Ya, sekaya apapun itu orang, dia nggak akan mau kalau namanya punya utang. Tapi yang namanya manusia ya butuh untuk modal, butuh untuk usaha. Ya terakhirnya jadi berutang deh. Kalau kamu udah terlanjur punya utang, gue kasih tips nih ya, gimana cara mengatasinya. Yang pertama, kalau tempat perutangan kamu itu rentenir atau orang atau keluarga yang tidak memiliki badan hukum, ya, misalnya aja sama rentenir ya, kamu jumpain aja dia, ngomong bagus-bagus bahwa kamu tidak sanggup membayar bunganya lagi. Jangankan bunganya, pokoknya pun harus dicicil. Jadi kalau tempat yang kamu utangin itu nggak mau, dia nggak akan bisa menuntut kamu kemanapun. Dia nggak akan bisa. Jadi solusinya, kamu jumpai, kamu ngomong bagus-bagus bahwa kamu nggak akan lari, tapi stopkan bunganya dan saya hanya bisa menyicili modalnya. Nah kemudian kamu cicili dong modalnya, walaupun nggak banyak, entah sedikit-sedikit. Jadi yang tempat kamu ngutang itu merasa ada etiket baik dari kamu gitunya ya. Jadi entah kalau kamu belum punya pekerjaan ya cari usaha. Nggak ada orang yang diem aja di rumah itu datang uang dari langit, itu nggak ada ya. Jadi kamu juga harus berusaha untuk mencicilinya. Kasih etiket yang baik sama orang tempat kamu berutang itu, bahwasannya kamu memang mau berniat membayar. Walau mungkin jumlahnya nggak banyak, sedikit-sedikit, tapi lama-lama kan lunas. Ya mungkin orang yang tempat kamu berutang itu pasti awal-awalnya akan marah ya, mungkin akan ngamuk-ngamuk atau mungkin bahasa-bahasa yang nggak bagus lah ya. Tapi nggak apa-apa, kamu harus tebal-tebal kuping. Ya namanya resiko punya utang ya. Ya mungkin dia juga akan berat rasanya, tapi percayalah, kalau kita memang punya etiket baik dan kemauan untuk membayar, orang tersebut pasti akan luluh. Ya. Jadi intinya kemauan kita untuk membayar itu ada, niat membayar itu ada, tapi dengan syarat Anda harus mematikan bunga. Seperti itulah pembicaraan kita kepada orang yang tempat kita berutang itu ya. Terus kemudian kalau kita utangnya itu ke bank dengan boroh ya, pakai misalnya agunan surat rumah atau BPKB kendaraan sepeda motor atau mobil ya, apapun itu. Nah kalau memang kamu udah nggak sanggup lagi bayar ya, lebih bagus itu di take over ke orang, cari pembeli yang baru. Nah misalnya rumah itu ke bank misalnya sekian. Nah kamu jual rumah itu dan lunasi ke bank. Nah sisanya itu kamu pakailah untuk usaha atau untuk modal apapun itu, yang penting bisa menghasilkan uang. Nggak perlu gengsi, nggak perlu malu sama orang. Kok jual rumah, kok apa. Toh yang ngerasain tuh hidup itu kamu. Daripada kamu bertahan dengan rumah yang misalnya yang terborok ke bank, tapi bayarnya aja kamu udah ngos-ngosan. Nah malah lebih fatal lagi kalau rumah itu tertarik bank, disita, ya nggak dapat apa-apa. Jadi lebih bagus di take over. Nah take over, cari pembeli yang baru atau bagaimana, jual. Nah sisanya itu kamu buka usaha, nggak apa-apa ngontrak dulu. Nanti lama-lama juga kan bisa beli rumah yang bagus kalau memang disertai dengan hati yang tulus. Kalau memang usahanya benar-benar serius, tekun, pasti akan maju. Yang kedua, saya mau kasih tahu sama sobat semuanya, jangan malu, jangan gengsi.
Ya, kadang-kadang orang yang punya utang ini malah lebih marah-marah daripada yang orang yang meminjamkannya uang itu. Jadi kita sadar dirilah gitu. Harus memiliki sifat rendah hati. Jadi bagaimana caranya supaya tempat kita berutang itu menaruh simpati, menaruh belas kasihan sama kita. Nah, itulah yang harus kita buat. Intinya dengan kesopanan kita ya memohon, berusaha juga untuk melunaskan dengan cara berusaha bekerja. Pasti tempat yang kita utangin itu akan memaklumi dan bahkan akan memberikan solusi bagaimana yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang ketiga yang harus kita lakukan kalau punya utang dan mau terselesaikan, yaitu dengan bekerja dengan gigih. Jadi bekerjanya itu berlipat beratnya lah istilahnya ya. Misalnya saja kita selama ini bekerja dengan waktu 6 jam atau 7 jam, ya mungkin lebih ekstra lagi jadi 10 jam. Ya karena punya hutang, beban hutang tadi yang harus ditutupi. Jadi lebih giat lagi, lebih berusaha lagi supaya utang-utang itu bisa terselesaikan. Nah, itu dia beberapa tips dari aku ya. Nah, semoga teman-teman semuanya yang punya utang cepat terselesaikan. Nah, yang belum punya utang artinya yang berniat punya utang, yang berniat minjem bank atau apapun itu, saya sarankan lebih baik tidak usah. Ya, kecuali memang untuk kamu pakai usaha yang benar-benar kamu pikirkan usaha itu bakal maju, usaha itu bakal berkembang, ya it's okay, no problem, ya itu terserah Anda. Cuman kalau memang kamu berutang itu hanya untuk supaya megang duit, ya saya sarankan nggak usah deh. Karena kebanyakan orang itu makanya jadi terlilit itu ya, makanya jadi salah memanajemen keuangan itu. Mereka menganggap sesudah minjem uang ya, mereka menganggap itu dunia ini udah segalanya karena udah megang duit gitu. Jadi karena udah megang duit merasa aku ya udah nyaman. Nah, padahal dia tidak memikirkan efek kedepannya bahwa utang itu harus dibayar. Ingat ya, efek kedepannya yang harus kita pikiri. Jadi sebelum berutang, sebelum mengajukan pinjaman, pikir 1000 kali. Nah, itu saran dari saya ya. Nah, tapi itu berpulang ke Anda semua ya kan. Karena yang mau minjem siapa, yang bayar juga siapa ya kan. Saya hanya ngasih saran. Ya, semoga kita semua dicukupkan segala sesuatunya ya, semuanya sehat-sehat semuanya. Thank you telah menonton video ini. Terima kasih semuanya. Thank you.